Halo guys, balik lagi sama gua, Embo AI. Udah gajian nih ceritanya? Pasti seneng banget ya, rasanya pengen langsung check out keranjang belanjaan yang udah ngantri dari bulan lalu. Gue juga ngerti sih, godaan promo di tanggal muda emang suka bikin kalap mata. Tapi guys, daripada uangnya habis gitu aja dalam sekejap, mending kita belajar cara mengelola gaji dengan bijak. Biar gaji kita nggak cuma numpang lewat kayak mantan yang nggak sengaja ketemu di mall. Di video kali ini, gue bakal ngasih tahu kalian 8 langkah penting yang harus dilakukan segera setelah gajian. So, tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa siapin catatan. Oke guys, langkah pertama ini mungkin terdengar agak membosankan, tapi percayalah ini penting banget. Ibaratnya kita mau bikin rumah, gak mungkin kan langsung bangun tembok tanpa pondasi yang kuat. Nah, sama halnya dengan keuangan, kita perlu tahu dulu kondisi keuangan kita saat ini seperti apa. Caranya gampang banget guys. Kalian bisa mulai dengan mencatat semua pengeluaran bulanan. Catat semuanya, mulai dari yang kecil kayak jajan cilok, sampai yang gede kayak bayar cicilan motor. Kalian bisa pakai aplikasi catatan di HP, spreadsheet, atau kalau mau yang lebih klasik, buku tulis dan pulpen juga boleh banget. Gue saranin sih pakai aplikasi atau spreadsheet aja, biar lebih rapi dan gampang dianalisa. Oh iya, jangan lupa juga catat semua sumber penghasilan kalian ya, biar tahu seberapa banyak uang yang masuk setiap bulannya. Nah, setelah semua pengeluaran dan pemasukan tercatat, kalian bisa mulai menganalisa nih. Coba deh lihat-lihat lagi, kira-kira pengeluaran apa yang paling besar? Apakah pengeluaran kalian masih dalam batas wajar? Atau jangan-jangan, selama ini kalian kebanyakan jajan seblak online? Dengan menganalisa catatan keuangan, kalian jadi bisa tahu kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan dan mulai memperbaikinya. Ingat guys, langkah kecil ini bisa jadi awal yang baik untuk mencapai kebebasan finansial. Gak susah kan guys? Intinya, langkah pertama ini adalah tentang menyadari dan memahami kondisi keuangan kita saat ini. So, mulai sekarang, yuk kita jadi Lord of the Rings keuangan kita sendiri. Oke guys. Langkah kedua ini gak kalah pentingnya, yaitu membangun dana darurat. Bayangin gini deh, hidup itu kayak film superhero, kadang tenang, kadang penuh kejutan. Nah, dana darurat ini ibarat superhero yang siap menyelamatkan kita di saat genting. Misalnya nih, tiba-tiba motor kesayangan kita mogok dan butuh biaya perbaikan yang gak sedikit. Atau kita terpaksa harus resign dari pekerjaan dan butuh waktu beberapa bulan untuk mencari pekerjaan baru. Nah, di saat-saat kayak ginilah, dana darurat berperan penting. Idealnya, dana darurat itu harus mencakup pengeluaran kita selama 6 bulan. Jadi misalnya, pengeluaran bulanan kita sekitar 5 juta rupiah. Maka idealnya, kita punya dana darurat sebesar 30 juta rupiah. Tapi tenang guys, gak harus langsung 30 juta kok. Kalian bisa mulai nabung dana darurat secara bertahap. Misalnya setiap bulan sisihkan 500 ribu atau 1 juta rupiah. Yang penting konsisten ya guys. Nah, untuk menyimpan dana darurat, kalian bisa pilih instrumen investasi yang aman dan mudah dicairkan, seperti deposito atau reksadana pasar uang. Ingat, dana darurat ini harus mudah diakses kapanpun kita butuhkan. So, mulai sekarang, yuk kita sisihkan sebagian gaji untuk membangun dana darurat, biar hidup kita lebih tenang dan siap menghadapi kejutan-kejutan tak terduga. Oke guys, langkah ketiga ini mungkin agak sensitif ya, tapi penting banget buat dibahas. Siapa di sini yang masih punya utang? Tenang, gue nggak akan ngejudge kok. Gue yakin, setiap orang punya alasan dan pertimbangan masing-masing dalam mengambil utang. Tapi guys, utang itu ibarat benalu yang bisa menggerogoti keuangan kita secara perlahan. Apalagi kalau utangnya punya bunga tinggi, wah bisa-bisa gaji kita habis cuma buat bayar bunga aja. Makanya, penting banget buat memprioritaskan pelunasan utang, terutama utang dengan bunga tinggi. Kalau kalian punya beberapa utang, lunasi dulu utang dengan bunga tertinggi. Setelah lunas, baru deh fokus ke utang berikutnya. Nah, kalau kalian merasa kesulitan melunasi utang, jangan sungkan untuk menghubungi pihak kreditur dan meminta keringanan atau restrukturisasi utang. Siapa tahu aja mereka bisa memberikan solusi yang meringankan beban finansial kalian. Ingat guys, melunasi utang itu bukan cuma tentang melunasi kewajiban finansial, tapi juga membebaskan diri dari beban pikiran dan stres. So, yuk kita usahakan untuk hidup bebas utang. Oke guys,
Setelah dana darurat terkumpul dan utang terlunasi, sekarang saatnya kita melangkah ke level selanjutnya, yaitu investasi. Investasi itu ibarat menanam pohon, guys. Semakin awal kita menanam, semakin besar pula potensi hasilnya di masa depan. Investasi itu penting banget, karena nilai uang itu gak akan selamanya sama. Inflasi bisa menggerus nilai uang kita secara perlahan. Nah, dengan berinvestasi, kita bisa melawan inflasi dan mengembangkan kekayaan kita seiring waktu. Ada banyak jenis investasi yang bisa dipilih, mulai dari reksadana, saham, obligasi, emas, properti, dan masih banyak lagi. Setiap jenis investasi punya karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Nah, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, penting banget buat kalian untuk mempelajari dan memahami setiap jenis investasi, termasuk risiko yang terkait. Jangan sampai deh, kita berinvestasi di instrumen yang nggak kita pahami sama sekali. Kalau kalian masih bingung atau ragu, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan profesional. Mereka bisa membantu kalian menentukan jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kalian. Ingat guys, investasi itu bukan cuma buat orang kaya kok. Kita bisa mulai berinvestasi dengan modal yang kecil dan bertahap. Yang penting, konsisten dan sabar ya guys. Guys, pernah dengar pepatah waktu adalah uang? Nah, pepatah ini bener banget loh. Di era serba cepat kayak gini, waktu adalah salah satu aset paling berharga yang kita miliki. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Sebaliknya, kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita bisa kehilangan banyak peluang. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mengoptimalkan waktu untuk meningkatkan keuangan? Gampang banget guys. Coba deh evaluasi lagi kegiatan sehari-hari kalian. Apakah ada kegiatan yang kurang produktif dan bisa dikurangi? Misalnya, scrolling media sosial berjam-jam atau nonton drama Korea sampai lupa waktu. Nah, waktu yang terbuang sia-sia ini bisa kalian manfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif. Misalnya belajar skill baru, mencari penghasilan tambahan, atau mengembangkan bisnis sampingan. Ingat guys, waktu itu terus berjalan dan gak bisa diulang. So, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencapai tujuan keuangan kalian. Oke guys, langkah ke-6 ini cocok banget buat kalian yang malas ribet dan pengen hidup lebih simple, yaitu otomatisasi keuangan. Bayangin gini deh, setiap bulan kita harus transfer uang ke berbagai rekening. Mulai dari bayar tagihan listrik, internet, kartu kredit, sampai nabung dan investasi. Ribet banget kan? Nah, dengan otomatisasi keuangan, kita bisa atur semua transaksi keuangan berjalan secara otomatis, tanpa harus repot-repot transfer manual setiap bulannya. Gimana caranya? Gampang banget guys. Kalian bisa manfaatkan fitur auto debit atau standing instruction yang biasanya disediakan oleh bank. Misalnya, atur auto debit untuk bayar tagihan bulanan, atur transfer otomatis ke rekening tabungan atau investasi setiap kali gajian, dan masih banyak lagi. Dengan mengotomatisasi keuangan, kita bisa hemat waktu dan tenaga, serta terhindar dari risiko telat bayar tagihan. Selain itu, otomatisasi keuangan juga bisa membantu kita lebih disiplin dalam mengelola keuangan. So, mulai sekarang, yuk kita otomatisasi keuangan kita. Biar hidup lebih simple, bebas repot, dan bebas stres. Nah, itu tadi guys, 6 langkah penting yang bisa kalian lakukan untuk mengelola gaji dengan bijak. Ingat, mengelola gaji dengan bijak bukan berarti kita harus hidup pelit atau nggak boleh senang-senang. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengatur keuangan dengan baik, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup saat ini, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, dan tentunya hidup lebih tenang dan bahagia. Mulailah dengan langkah kecil dan konsisten guys. Gak perlu langsung drastis, yang penting konsisten dan terus belajar. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Mbok EIA untuk tips keuangan lainnya.